Kali ini kita akan membahas bagaimana teknik berkoordinasi dengan kepala desa dalam survei seismik. Survei seismik itu sebagian besar kegiatannya itu ada di area pedesaan. Nah, di sini secanggih apapun metode teknis, metode teknologi yang kita pakai dalam operasi survei seismik, tapi kalau kepala desanya tidak mendukung, otomatis terhambat seluruh kegiatan, seluruh rencana operasi kita. Menyikapi kita teknik yang baik untuk berkoordinasi dengan kepala desa adalah yang pertama adalah bagaimana kita ini harus meyakinkan dulu, yakin dengan kepala desa di saat koordinasi, juga kesan. Nah, gimana cara mendapat dukungan dari kepala desa? Apa yang harus disampaikan pada saat berkoordinasi awal maupun sampai akhir dengan kepala desa? Bagaimana menghadapi kepala desa yang menolak? Nah, nanti ini kita akan bincang-bincang dengan seorang praktisi kehumasan, Bapak Ahmad Poniman. Pak Poniman ini sudah menjadi humas survei seismik sejak tahun 94 sampai sekarang masih aktif. Beliau ini punya banyak sekali kebisaan ya. Di antaranya misalkan kalau kita mau bicara tentang kultur budaya Pantura, sandiwara radio itu Pak Poniman itu hafal luar biasa itu. Selain itu juga dia punya background sebagai mantan atlet voli Jawa Barat. Nah, ini jadi cukup lengkap nih, budaya dan olahraga. Silakan Pak Poniman. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman humas seismik ya seluruh Indonesia, juga Ade dari IFA ya, Ade IFA dan Nur Viva. Selamat pagi, selamat bergabung ya. Oke. Baik, oke, kita mulai tadi secara sekilas. Pak Adi sudah memperkenalkan ya, nama saya Poniman. Kebetulan saat ini saya masih ada gabung proyek di PT GSI di Blok Gebang Medan, itu di Sumatera Utara. Kita teknik yang baik untuk berkoordinasi dengan kepala desa adalah yang pertama adalah bagaimana kita ini harus meyakinkan dulu, yakin dengan kepala desa di saat koordinasi, juga kesan. Kesan pertama kedatang adalah hal yang paling dominan ya. Jadi kita di situ kesan pertama kita saat datang koordinasi ke desa adalah bagaimana penampilan kita dengan berpakaian yang sopan. Tentunya itu akan jadi modal utama untuk kegiatan kita dalam teknik berkoordinasi dengan kepala desa. Terus apa yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara supaya kita mendapat dukungan dari kepala desa. Yang pertama tentunya kita harus kesan pertama kita di depan mereka, keyakinan kita juga harus benar-benar sopan. Jadi sopan dalam segala hal itu sudah bisa meyakinkan ke mereka untuk kepala desa. Jadi tekniknya adalah kita tidak, biarpun kita pandai, biarpun kita pintar, kita tetap merendah karena kita memang yang butuh dalam bekerja. Daerah kita di mana yang akan kita kunjungi tentunya ya teman-teman seismik, kalau sudah hafal betul daerah mana yang akan kita survei, tentunya kita sudah hafal kultur mereka, sosial mereka. Jadi kalau memang udah selama, tentunya kita sudah dapat memetakan daerah mana sih yang akan kita lakukan untuk pekerjaan di situ. Karena koordinasi yang sekarang ini beda dengan seismik yang sebelum kita masuk mungkin ya, di zamannya saya, Pak Adi dan Pak Nurdin. Kalau dulu kan hanya koordinasi ke desa, yakin kita bisa langsung bisa bekerja. Kalau sekarang kita tidak bisa, koordinasinya harus memang dari awal apa yang akan kita lakukan ke pekerjaan. Menyampaikan kata-kata pun harus kita bisa. Artinya kultur. Kalau kita di situ masuknya di daerah Sunda, tentunya kita harus sedikit paham dengan kultur adat Sunda, bahasa, minimal bahasa lah. Walaupun kita ada bahasa, kita dengan bahasa Indonesia yang baik. Syukur-syukur kita adalah putra daerah, tentu akan lebih gampang untuk berbicara. Karena kulturnya di seismik ini
tidak di satu daerah. Kita akan datang ke daerah Sumatera, Kalimantan, Papua. Itu yang hal-hal akan menjadi pengalaman kita. Akan berbeda sekali kalau kita koordinasi di daerah Papua. Itu berbeda dengan di Jawa. Nah, yang berikutnya mungkin kita akan memberikan tekniknya bagaimana cara mendapatkan dukungan tadi, ya itulah. Supaya kita didukung ini harus seperti apa. Jadi kita yang pertama adalah sikap kita, bagaimana kita berbicara. Itu sudah akan, kesan pertama saja akan mendapat dukungan. Tentunya kalau kita dengan kegiatan sismik, ya tentunya sismik. Yang kita sampaikan dengan kegiatan sismik, pekerjaan survei kita, apa di darat, di laut, atau dengan menggunakan fibrosis. Itu yang harus kita paham dulu, kegiatan kita. Minimalnya humas itu sudah paham dulu, sebelum koordinasi itu paham dulu, kegiatan kita ini apa. Sismiknya 2D, 3D, di darat, di laut, ataupun dengan menggunakan fibrosis. Itu yang harus jelas dulu. Kalau kita sudah menguasai bahan itu, kita akan dengan mudah sekali untuk berkoordinasi. Karena jujur saja, mungkin ini sebagai contoh ya, kepala desa itu kadang kalau pertama-tama kita datang, itu mereka kesannya kita disangkanya wartawan. Ini contoh saya dengan Pak Nurdin yang sudah datang ke kantor desa itu disangkanya wartawan. Padahal kita mau melaksanakan, memang kepala desa takut sama wartawan ya. Takut sama wartawan. Jadi intinya sih kalau kita untuk ke depan ini seharusnya memang harus melakukan sos dulu untuk di tingkat kecamatan, baru kita akan kenal dengan para kepala desa. Tapi kalau memang kita tidak melakukan sos di kecamatan, ya itu akhirnya kita harus lebih paham dulu dengan situasi. Jadi tadi saya sampaikan, karena kepala desa ini sekarang beda dengan kepala desa yang dulu, apalagi banyak hal-hal yang lain, akhirnya kita disangkanya wartawan. Makanya mungkin kita harus bawa edikat, surat tugas, itu yang jadi akan kita mudah untuk berkoordinasi. Kita sudah memetakan dulu daerah-daerah survei. Kalau yang baru enak kita. Kalau yang baru yakin enak kita, artinya karena mereka baru, jadi tidak akan paham dengan kegiatan kita. Jadi kitanya aja yang akan menyampaikan, yang harus lebih paham dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau menolak, kita sudah paham dengan memetakan beberapa desa. Oh ini desa ini. Tapi kita tetap harus kita datang ke mereka, karena mungkin kepala desanya sudah ganti, kita tetap datang. Tetap kita datang, menjelaskan ke mereka, apapun hasilnya. Dia menolak, ya tetap kita iakan aja, ditolak. Itu kita punya catatan. Berarti bukan kita serta-merta, wah ini udah mau nolak, kita nggak mau datang. Itu udah sering terjadi. Kita sampaikan, kalaupun itu menolak, kita akan sampaikan ke manajemen. Biar orang manajemen dan teknikal yang akan paham dengan. Tapi minimal humas sudah berkoordinasi dengan baik dengan masyarakat. Bisa saja terjadi, tidak terjadi di proyek kita sismik. Di proyek lain pun sama. Koordinasi adalah nomor 1. Yeah. Tapi yang jelas, mungkin kalau proyeknya yang lain beda dengan formatnya kita. Silakan yang mau bertanya mungkin dari adik mahasiswi yang masih belum. Saya juga belum terlalu mengerti gitu ya kan tentang humas seismik itu harus gimananya gitu. Baru juga semester awal gitu. Cuman mau memperdalam juga, jadi pengen tahu gitu lebih dalam bagaimana sih. Saya mah cuman mau bertanya teh. Ketika kita berhumas kan di dalam humas itu kan pasti sosialnya harus besar gitu kan. Harus ada komunikasi dengan masyarakatnya. Nah, bagaimana apakah di humas itu ketika berkomunikasi itu menjadi hal yang nomor 1 atau enggak ya, Pak? Dalam humas itu berkomunikasi itu menjadi salah satu yang harus dipentingkan atau enggak? Iya, diprioritaskan. Iya, diprioritaskan. Oke. Bagus sekali pertanyaan mendasar nih. Silakan Pak Puniman. Oke, baik, Ade. Jadi kalau kita sebagai humas ya, tentunya jiwa sosial memang harus. Karena kita sudah secara ilmu mungkin di kuliahan ilmu ya. Kalau kita kan berpengalaman di lapangan. Jadi bisa berbagi antara teknik antara kuliah dengan ilmu dengan kita. Jadi intinya komunikasi adalah modal utama. Modal utama komunikasi. Kalau kita mentalnya down, udah kalah duluan kita. Jadi komunikasi itulah yang jadi modal utama, di samping penampilan kita yang meyakinkan.
Penampilan pun tetap harus kita yakinkan ke mereka bahwa kita adalah humas dari sebuah perusahaan. Jadi komunikasi ini sangat penting, jadi nomor prioritas. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, sudah susah. Artinya bahannya kita pun harus pandai. Bukan pandai ya. Dengan segi pengalaman itulah akan jadi terbiasa dengan bahasa-bahasa di kehumasan. Mungkin secara umum memang itu jadi prioritas ya untuk komunikasi, dan tadi itu meyakinkan kita untuk berbicara dengan mereka. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin Pak Adi atau Nurdin ada tambahan? Ya, saya sepakat dengan Pak Poniman ya bahwa komunikasi itu kuncinya dalam kehumasan. Selain koordinasi, jadi kalau di kehumasan kita 2K, komunikasi dan koordinasi. Mungkin Pak Nurdin yang lebih lama di lapangan, yang banyak berhubungan dengan Kades nih. Oke. Buat siapa ya? Nurpipa ya? Ipa. Saya pikir perlu digarisbawahi dulu atau mungkin sedikit masukan buat Nurpipa. Apa itu humas sismik? Mungkin Nurpipa ini belum paham betul. Pengertian sismik sendiri itu Nurpipa harus tahu. Kalau humas sismik itu, ini hanya sekilas saja, itu humas yang bekerja di perusahaan sismik, perusahaan yang bergerak di proses mungkin pencarian sumber migas. Nah ini saya hanya ingin menekankan saja, kebetulan saya ini humas lapangan, jadi benturan ya dengan terutama masyarakat dalam upaya untuk mensukseskan sebuah kegiatan, sebuah survei sismik itu begitu signifikan sekali Dan Nurpipa. Karena yang kita hadapi di lapangan itu bukan hanya saja masyarakat biasa. Kita akan dihadapkan dengan organisasi seperti LSM, dengan petani, dengan semua elemen yang ada di masyarakat. Jadi itulah yang akan kita hadapi. Kaitannya dengan koordinasi yang disampaikan Pak Poniman tadi, masalah dengan kepala desa, menurut saya memang komunikasi itu ya menjadi hal yang prioritas, hal yang utama sekali. Keahlian kita bersosialisasi dengan masyarakat itu hal yang utama sekali deh. Cuma perlu digarisbawahi masalah sukses tidaknya kita berkoordinasi dengan masyarakat ada beberapa faktor. Yang pertama, saya lebih menekankan kepada sosialisasi di tingkat atas. Jadi sebelum kita koordinasi dengan kepala desa itu mestinya sudah ada sosialisasi di tingkat atas, baik itu kabupaten, lebih ditekankan lagi adalah di tingkat kecamatan. Jadi pada saat kita datang ke kepala desa itu untuk koordinasi awal kegiatan, baik itu topografi ataupun dan lain sebagainya, kepala desa itu sudah tahu betul minimal garis bawah yang akan dikerjakan dalam survei itu. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Yang kedua, memang betul sekali kita harus tahu memetakan kondisi desa tersebut. Biasanya desa-desa itu ada konflik sosial. Jadi tidak hanya kepala desa saja yang mengakses kegiatan kita. Kadang-kadang di luar eksternal pemerintahan desa itu ada rival politik. Nah itu kita harus pahami juga, dan itu perlu kita soan juga, perlu kita kunjungi juga, dan lain-lain sebagainya lah, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan seperti itu. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Pak Adi. Iya, makasih. Lanjut lagi, Pak Adi. Siap, Pak Nurdin ya. Jadi mungkin gambaran bahwa suatu proyek seismik itu biasanya meliputi misalkan ada berapa desa, berapa kecamatan, dan itu berada di wilayah kabupaten mana. Misalkan kayak waktu itu kita pernah survei sampai 200 desa lebih ya. 250 desa di 3 kabupaten. Kabupaten Indramayu, Cirebon, Majalengka selama 2 tahun.
Nah, itu benar kata yang disampaikan oleh Pak Nurdin bahwa sebelum kita masuk itu kita melakukan suatu mapping, social mapping, perencanaan sebelum kita melakukan komunikasi. Jadi komunikasi itu sebetulnya tahap setelah kita melakukan perencanaan. Jadi kita rancang dulu nih, kita rencanakan dulu desa-desa ini kulturnya seperti apa, elemen-elemen yang menonjol di situ apa aja. Nah, di sini ada fungsi intelijen. Jadi mungkin tambahan dari kehumasan itu masalah intelijen ini juga masuk di dalamnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi dengan intelijen itu, barulah kita mulai menyusun langkah-langkah komunikasinya seperti apa. Jadi itu beda-beda. Misalkan cara kita komunikasi di Majalengka itu beda dengan cara kita komunikasi di Indramayu. Karena Indramayu lebih keras, kulturnya lebih dekat ke arah Pantura. Nah, kita juga bahasanya harus bisa lebih mengikuti kultur setempat. Sedangkan kalau Majalengka mungkin lebih beda. Untuk teman-teman semua, itu tadi yang saya sampaikan dalam topik kita hari ini adalah bagaimana topik berkoordinasi ya dengan kepala desa dalam seismik. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti di Zoom meeting Humas Seismik ini. Semoga bermanfaat dan mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di obrolan Kamisan mendatang. Sampai jumpa di blog-blog kami yang berikutnya.